Angin di benua Australia masih merintih. Tanah di tepi padang rumput yang hancur akibat guncangan masih perlahan amblas. Permukaan laut di kejauhan berkilau kelabu seperti timah. Seolah-olah langit dan bumi pun tertekan hingga sulit bernapas. Setelah dua penguasa langit tertinggi dari ras naga menampakkan diri dan dengan paksa menekan seluruh situasi, banyak ras purba pun menahan ketajaman mereka. Para pihak yang semula berniat membagi daging di lokasi kejadian tidak berani lagi sembarangan membuka mulut. Konferensi untuk sementara menjadi stabil. Namun Zhang Yi tahu, urusan yang sesungguhnya belum berakhir. Ia berdiri di atas padang rumput yang setengah mengering, menatap Black Dragon Yuanjing dan White Dragon Ziwan Mo. Melihat kedua sosok itu dari jarak dekat benar-benar berbeda dengan melihat dari kejauhan. Sekalipun mereka sengaja menekan aura mereka, keberadaan itu tetap tidak bisa diabaikan, seperti dua paku yang menahan struktur dunia itu sendiri. Zhang Yi jarang mengakui adanya rasa tertekan di hadapan orang lain, tetapi kali ini ia benar-benar merasakannya. Kemampuan White Dragon Ziwan Mo barusan dalam mengendalikan Mengki bahkan bukanlah pamer kekuatan, melainkan hanya sebuah gerakan sepele. Cara mendefinisikan realitas dari akarnya seperti itu membuatnya sadar dengan jelas bahwa di antara dirinya dan mereka masih terbentang sebuah jurang. Namun, hal itu tidak membuatnya rendah diri. Ia hanya menjadi lebih tenang. Black Dragon Yuanjing lebih dulu membuka mulut. Suaranya tidak seperti garis dingin pucat milik White Dragon Ziwan Mo, melainkan berat dan tenggelam di rongga dada, membawa gema logam, seperti lonceng kuno menghantam tulang. Kaos Xiaozhang. Zhang Yi mengangkat pandangan. Aku mendengarkan. Black Dragon Yuanjing menatapnya dan berkata-kata demi kata. Jangan kira karena kami ada di sini, kau bisa mengendur. Zhang Yi tersenyum kecil. Aku terlihat seperti orang yang bisa mengendur? Black Dragon tidak tersenyum. Bagi eksistensi seperti dirinya, emosi seperti senyum tampaknya memang jarang muncul. Hari ini kau telah berdiri tegak di sini, ujar Black Dragon Yuanjing. Huaxu tidak lagi menjadi domba yang menunggu disembelih. Banyak kelompok akan menahan diri dan tidak akan menyentuhmu. Namun, ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Akan ada juga sebagian masalah yang mulai mengincarmu. Zhang Yi mengangguk paham. Aku tahu, ras naga tidak mungkin melindungi kami dalam segala hal. Pada akhirnya, Huaxu tetap harus mengandalkan perlindungan diri sendiri. Kami tidak akan menambah terlalu banyak masalah bagi ras naga. Tindakan dua orang hari ini sudah merupakan anugerah terbesar bagi kami. Kata-kata manis Zhang Yi memang selalu mengalir tanpa biaya. Seperti kata pepatah, 1000 tusukan bisa ditembus, tetapi sanjungan tidak. Yuanjing melanjutkan, bukan hanya kelompok-kelompok yang kau sakiti hari ini, yang mungkin menjadi musuhmu di masa depan. Pilihanmu berdiri di pihak ras naga juga berarti kau telah memiliki sikap. Maka, musuh ras naga pun akan menyeret kalian. Musuh ras naga? Mata Zhang Yi sedikit membesar. Ras naga yang sekuat ini pun memiliki pihak yang bisa disebut sebagai musuh? Black Dragon Yuanjing berkata, musuh lama kami. Ia melirik ke arah para perwakilan ras tingkat tinggi di kejauhan yang telah menarik diri dari arena, tetapi masih mengamati. Lalu ia melanjutkan, jangan menganggap ras naga sebagai penyelamat. Kami pernah ingin menguasai satu zaman penuh. Terus terang saja, kami ingin satu ras menindas 10.000 ras. Di dunia ini tidak pernah kekurangan lawan. Kami bertarung hingga ke puncak, menginjak tulang belulang, membakar kota, memusnahkan peradaban. Kami tidak lebih bersih dari penakluk manapun. Zhang Yi mendengarkan dengan sangat serius. Ia tidak terkejut. Sebelumnya ia sudah menduga, ras seperti ras naga yang dalam kitab sejarah hampir disakralkan, tidak mungkin benar-benar berperan sebagai pelindung luhur. Jika bisa hidup sampai hari ini, yang diandalkan bukanlah kebaikan, melainkan kekuatan. Black Dragon Yuanjing melanjutkan, saat itu kami bermusuhan dengan banyak kelompok. Ada yang dimusnahkan, ada yang bertahan hidup, ada pula yang dipaksa lari ke angkasa dalam, bersembunyi di dimensi terlipat. Kau tahu situasi sekarang.
Ruang terlipat bintang bumi telah terbuka. Kekuatan-kekuatan kuno yang bersembunyi di lapisan antar ruang satu persatu muncul. Di antaranya bukan hanya pihak yang bersedia kami sebut sekutu, tetapi juga musuh bebuyutan kami. Apakah mereka akan datang menyerang kami? Ya, Black Dragon Yuanjing berkata tegas. Namun kami bukan pengawal Huaxu yang selalu siap dipanggil. Aturan zaman ini hanya mengizinkan kami untuk melakukan intervensi secara terbatas. Jika semua urusan kami yang mengetuk meja, para musuh lama itu tidak berani menyerang kami secara langsung, mereka akan berbelok dan menjadikan Huaxu sebagai sasaran. Menjadikan 6 generasi manusia sebagai sasaran. Karena dengan begitu, mereka bisa menjijikkan kami, sekaligus tidak perlu berhadapan langsung dengan kami. Zhang Yi mengerti. Ini perang perantara, bukan? Antara peradaban tingkat tinggi. Karena saling waspada, mereka tidak bisa bertempur langsung. Maka mereka menggunakan perang di peradaban bawah untuk saling menguji kekuatan. Artinya, lanjutnya, Huasu kami kemungkinan besar akan dijadikan wilayah eksperimen, atau dengan kata lain, dijadikan alat tawar untuk menghitung utang lama. Black Dragon Yuanjing mengangguk. Itu salah satu kemungkinan. Ada satu kemungkinan lagi. Tatapannya menjadi semakin berat, yang mereka incar bukan muka, melainkan kesempatan. Kesempatan? Tanya Zhang Yi. Hal ini akan kami jelaskan lebih lanjut nanti. White Dragon Ziwanmo yang sedari tadi, dia menyambung dengan tenang. Nada bicaranya datar, namun setajam pisau yang membedah suatu perkara di hadapan orang. Untuk sekarang, simpan saja kalimat ini di dalam hatimu. Selama 1 hari saja, kau masih dianggap sebagai kubu yang dilindungi ras naga. Kau sudah menginjak persimpangan tatapan itu. Kau tidak hanya akan bertarung melawan musuh 6 generasi manusia. Kau akan dipaksa bersentuhan dengan gema kebencian dari zaman sebelumnya, bahkan dari zaman yang lebih tua lagi. Eksistensi itu tidak lebih lemah dari kami. Ia mengatakannya dengan sangat lugas. Oh, Zhang Yi mendecak pelan dan menghembuskan napas. Kedengarannya benar-benar merepotkan. White Dragon Ziwanmo meliriknya miring. Sorot matanya mengandung kesejukan yang seakan menembus hati. Takut? Zhang Yi tersenyum. Takut? Tentu saja takut. Bagaimanapun juga, sekarang aku belum sehebat kalian. Sekali angkat tangan saja bisa menyeret orang ke hadapan, seperti mengangkat hewan kecil. Tapi takut tetap takut. Aku juga tidak punya pilihan. Nada bicaranya tetap tenang, seolah menekan emosi yang rumit ke belakang, seperti sedang menyatakan fakta. Di belakangku tidak ada siapapun yang memikul beban, jadi akulah yang harus memikulnya, katanya. Kalau tidak, orang-orang yang aku hargai benar-benar tidak akan terlindungi. Rekan seperjuangannya selama bertahun-tahun, keluarganya, segala sesuatu yang ia bangun, serta para bawahan yang ia lindungi di kota Tianhai. Orang-orang ini menjadi sandaran spiritualnya setelah kiamat. Ia tidak mungkin membiarkan siapapun menghancurkan semuanya. Kalimat itu membuat Black Dragon terdiam sesaat. Cahaya keemasan dingin di mata vertikalnya sedikit melunak, seolah mengandung pengakuan. Baik, kata Black Dragon. Sikapmu ini akan kuingat. Zhang Yi tersenyum sambil mengangkat bahu. Ia berbelokkan arah pembicaraan dan melemparkan pertanyaan. Ada satu hal yang harus kutanyakan kepada kalian berdua. Mohon beri aku jawabannya. Tanyakan, ujar White Dragon Ziwanmo dengan tenang. Zhang Yi menatap mereka, suaranya melunak. Mengapa seluruh ras mengincar 6 generasi manusia? Suaranya dipenuhi kebingungan. Secara logika, ruang terlipat bintang bumi sekarang telah terbuka. Luas permukaan nyata jauh lebih besar daripada yang kami pahami sebelumnya. Puluhan kali, bahkan ratusan kali lebih luas. Tempat tinggal sudah sangat cukup, sumber daya pun tidak sepenuhnya bertabrakan. Secara logis, mereka tidak perlu bersikeras membunuh kami. Namun, seperti yang kalian lihat, mereka benar-benar ingin bergerak, bahkan ingin membersihkan lapangan. Zhang Yi tidak bertele-tele. Di hadapan peradaban tingkat tinggi, kejujuran adalah cara berkomunikasi yang paling baik. Yang ia maksud adalah ras-ras yang menunjukkan permusuhan kuat terhadap manusia generasi ke-6.
yaitu ras serigala taring, ras zirah besi, ras titan, bahkan termasuk para perwakilan ras yang barusan bersikap merendahkan dari atas. Mereka sama sekali bukan datang untuk membahas hidup berdampingan, melainkan membawa sikap habisi dulu, baru dibagi. Masalah ini sebenarnya ingin ditanyakan oleh semua perwakilan manusia generasi ke-6, hanya saja tidak ada yang berani menanyakannya secara sefrontal ini. Naga hitam Yuanjing dan naga putih Xuanmo saling bertukar pandang. Keheningan pada saat itu sangat singkat, tetapi terasa jelas bahwa mereka sedang menimbang perkataan mana yang bisa diucapkan sekarang, dan perkataan mana yang jika diucapkan akan memicu rangkaian reaksi apa. Pada akhirnya, naga hitam membuka mulut. Masalah ini harus dimulai dari kisah sebuah era. Pandangan matanya meredup, seolah sedang mengingat sesuatu yang bahkan ia sendiri enggan mengingat terlalu dalam. Setiap generasi manusia adalah garis utama peradaban dari sebuah era. Generasi pertama, generasi kedua, hingga kalian, manusia generasi ke-6. Kalian suka menyebut diri kalian manusia generasi ke-6. Itu memang tidak salah. Namun dalam catatan yang lebih kuno, sebenarnya kami juga menyebut kalian sebagai peradaban urutan utama ke-6. Peradaban urutan utama? Zhang Yi mengulanginya. Artinya, tokoh utama dari era ini, kata naga putih dengan tenang, yaitu sebuah ras yang dalam satu siklus ini secara default dianggap akan tumbuh menjadi penguasa dunia. Ketika mengatakan itu, ia melirik Zhang Yi, seolah memastikan bahwa Zhang Yi masih bisa mengikuti alurnya. Dalam keadaan normal, penutupan sebuah era biasanya bukan untuk memusnahkan peradaban urutan utama, melainkan untuk memusnahkan Druk yang telah lepas kendali. Hati dan pikiran Zhang Yi terguncang. Tanpa sadar ia melafalkan, Druk. Nama itu, seperti Voldemort, hanya dengan menyebutkannya saja sudah membuat orang gemetar di dalam hati. Dan pada tubuh Zhang Yi sendiri, terdapat jejak yang ditinggalkan oleh bangsa Druk. Meski sama sekali tak terlihat oleh mata telanjang, Zhang Yi bisa merasakannya dengan jelas. Mereka sudah menguncinya. Mammon Samael memandangnya sebagai sebatang daun bawang yang bisa tumbuh subur. Mereka hanya menunggu saat segel mereka terbuka, lalu akan datang untuk memanen Zhang Yi. Naga hitam pun tidak menghindar dan langsung mengungkap bagian paling krusial. Bangsa Druk adalah produk gagal yang diciptakan oleh Sang Pencipta ketika tahap penciptaan kehidupan karena tidak berhasil menahan kekuatan. Saat mengatakan ini, naga hitam tidak melebih-lebihkan apapun. Nada bicaranya justru dingin dan datar. Kecepatan evolusi Druk jauh melampaui rancangan awal Sang Pencipta. Sang Pencipta terus menambahkan pembatas, menambal, memasang belenggu, berusaha memaksa mereka masuk ke dalam rentang yang bisa dikendalikan. Namun hasil akhirnya adalah semua tambalan lanjutan dari Sang Pencipta tidak lagi berfungsi. Zhang Yi terdiam. Naga putih melanjutkan, setiap kali Druk mengembang hingga tingkat tertentu, sebuah era harus digulingkan dan dimulai ulang. Apa yang disebut kiamat, apa yang disebut pembersihan permukaan, apa yang disebut pengaturan ulang peradaban, semuanya bukan untuk membantai peradaban urutan utama kalian. Itu semua demi mematahkan pisaunya. Demi menghukum Druk. Ia berhenti sejenak, lalu berkata dingin, sederhananya, akhir zaman itu ditujukan untuk bangsa Druk, bukan untuk kalian. Zhang Yi mengatupkan bibirnya, tanpa sadar mengingat momen ketika akhir zaman dimulai. Hawa beku ekstrem turun, kepunahan biologis, bencana menghujani tanpa henti, makhluk hidup mati dalam jumlah besar. Seluruh planet seperti didorong masuk ke dalam mesin penggiling daging. Ternyata, itu bukan sistem yang dihidupkan ulang, melainkan peringatan pemusnahan. Tapi kami baru lahir belum lama ini, katanya pelan. Manusia generasi ke-6 bahkan belum benar-benar menyelesaikan peningkatan sistem peradaban. Tingkat teknologi baru saja menembus titik kritis, sistem luar biasa baru mulai menyebar luas, pemerintahan terpadu global saja belum terwujud, dan kiamat sudah menghantam. Mengapa harus secepat ini? Menurut logika kalian, Sang Pencipta seharusnya memberi kami sedikit waktu untuk tumbuh.
menunggu sampai kami layak berdiri di meja yang sama, barulah menghadapi bangsa Druk. Pandangan naga putih sedikit merunduk, seakan sedang mendorong keluar sebuah jawaban. Dengan suara yang sangat tenang, ia mengemukakan sebuah dugaan yang tidak akan membuat siapapun merasa ringan. Karena kali ini, kecepatan pertumbuhan bangsa Druk terlalu cepat. Begitu cepat sehingga, bahkan jika mengikuti prosedur rencana awal, menunggu sampai akhir zaman turun sesuai jadwal, mungkin sudah terlambat. Mereka akan lebih dulu mencapai tingkat yang bahkan Sang Pencipta pun tidak mampu menekan. Karena itu, akhir zaman dipercepat. Punggung Zhang Yi terasa sedikit dingin. Ia akhirnya menyadari betapa mengerikannya masalah ini. Akhir zaman bukan karena manusia generasi ke-6 berbuat salah, melainkan karena Druk telah melampaui kendali Sang Pencipta. "Tunggu sebentar," katanya sambil mengangkat tangan. "Maksudmu, putaran akhir zaman ini adalah pemutusan alur yang dipercepat?" Naga hitam Yuanjing mengangguk. "Bisa dipahami seperti itu. Kelompok manusia generasi ke-6 ini belum tumbuh dewasa, tetapi kiamat sudah ditekan lebih awal. Untuk apa? Bukan untuk membunuh kalian, melainkan untuk segera mengatur ulang medan perang, memanggil kembali seluruh kekuatan tempur tingkat tinggi yang masih hidup dari era sebelumnya lagi, dan era sebelumnya lagi, lalu membiarkan mereka langsung turun ke medan untuk menghadapi Druk. Dengan kata lain, manusia generasi ke-6 seharusnya menjadi tokoh utama dari era ini, memiliki waktu untuk tumbuh, berkembang, menyatukan, menguasai sumber daya, dan barulah menghadapi musuh akhir. Namun kali ini, proses itu ditiadakan. Naga Putih berkata, Sang Pencipta langsung menekan tombol kembalinya para veteran, membangunkan kami, sisa-sisa kekuatan dari era sebelumnya dan sebelumnya lagi, membiarkan kami langsung berdiri di atas panggung era kalian. Tujuannya hanya satu, dalam perang kebangkitan Druk yang akan datang, menghentikan mereka menghancurkan dunia. Adapun kalian, manusia generasi ke-6 yang belum sempat matang. Maaf, kalian tidak lagi memiliki waktu penyangga. Langit dan bumi tak berperasaan, memperlakukan segala makhluk seperti anjing jerami. Sang Pencipta tidak akan peduli pada hidup mati generasi manapun. Di mata makhluk tingkat tinggi, ada atau tidaknya mereka bukanlah sesuatu yang penting. Zhang Yi perlahan mengembuskan napas. Ini juga menjelaskan mengapa kalian semua ada di sini. Dan juga menjelaskan mengapa begitu banyak ras kuno tiba-tiba muncul dari ruang terlipat, membesarkan bumi seperti membuka kotak hadiah, hingga puluhan kali lipat. Namun, ini masih belum menjelaskan mengapa ras-ras purba itu, begitu muncul, langsung ingin memusnahkan kami. Jika alasan ditegakkannya akhir zaman adalah Druk, maka secara logika, kami seharusnya berada di pihak yang sama. Mengapa mereka justru bergerak lebih dulu terhadap kami? Naga hitam tidak langsung menjawab. Ia sedikit mengangkat dagunya. Pandangannya jatuh ke arah para perwakilan ras kuat di tepi arena. Ras-ras itu memiliki pendengaran tajam, jelas sedang menguping percakapan mereka. Namun di bawah tatapan naga hitam, satu persatu dari mereka seperti terpaku oleh paku. Tak satu pun berani maju untuk menyela. Barulah naga hitam Yuanjing perlahan menarik kembali pandangannya, lalu berkata, "Mengapa mereka ingin membunuh kalian? Karena sumber daya, karena ingin merebut posisi geografis yang sangat menguntungkan. Dan juga karena mereka ingin memperebutkan sebuah kesempatan yang sangat berharga."